Selamat siang semua. Selamat siang. Kenapa kok ada di belakang sembunyi? Di sini ada tempatnya. Daripada kita kursinya maju semua sini. Oh, di sini tidak diatur. Terus tolong kursi-kursi ini sampai ke situ. Ayo maju semuanya supaya enak. Woi, sudah lama ini saya ingin ke Medan. Ini juga tolong maju semua ibu-ibu supaya cantiknya dulu. Semuanya. Ayo maju, ibu maju. Tidak kursi tarik maju ke sini. Ya, semua gitu ya. Puji Tuhan, ayo semuanya. Ya. Ya, makasih. Puji Tuhan. Ya, kami harusnya datanya berempat. Ini kedua kali saya ke Medan diganggu oleh pesawat. Yang waktu itu tahun lalu ya. Ya. Bulan sama November. Oh iya, November tahun lalu. Nah, Super Agent ganti jadwal, kami tidak diberitahu. Nah, tapi untung sekali. Jadi kami tadi harusnya berangkatnya jam 8. Nah, kami sebelum setengah 7 sudah tiba. Wah, pesawat yang ini Pak di cancel, digantinya jam 9.45. Oh, saya nggak sempat terima mau nyampe jam berapa. Loh, masa Bapak nggak terima? Nggak ada pemberitahuan. Ada yang 7.45, tapi kan mepet sekali. Dan sudah penuh semuanya. Apa yang tak saya maksa, coba cari satu aja lebih dulu. Jadi saya berangkat dulu. Wah, kalau memang begitu harus tunggu kira-kira 20 menit sebelum boarding. Waduh, pas-pasan juga. Ya, saya nggak beritahu Ibu Gembala. Ibu Gembala sering panikan. Maaf, saya kenal saya lama sekali. Nah, saya telepon Pak Pendeta Petrus Purba. Ya, pokoknya tenang dulu, nanti akan diganti. Puji Tuhan, bisa dapat nyampe duluan. Ya, sehingga kita boleh belajar. Saya masih sempat makan juga karena tadi kita sempat sarapan. Baik, terima kasih untuk semua Bapak Tuhan, ya, Ibu Gembala Novi, Budi, Petusan yang lain-lain yang mengatur acara ini boleh berlangsung baik. Saya tanya Ibu Gembala, kira-kira temanya apa? Jawab terserah. Ya udah. Nah, saudara, tiba-tiba pas saya makan tadi, terus Roh Kudus ingatkan sesuatu yang luar biasa. Dosa yang kita anggap besar, maaf ya, itu berzina, mencuri, betul nggak? Membunuh. Tapi saya nggak tahu, saya masuk ruangan ini, maaf ya, saya ini biasanya begitu. Kalau saya melayani, Roh Kudus akan beri saya impresi atau suasana hati, suasana apa. Maafin saya cuma cerita. Waktu saya masuk ke ruangan ini, maaf ya, seperti ruangan ini penuh dengan sampah. Saya tanya, kenapa Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar. Ya, tidak usah noleh kiri kanan, lihat ke diri sendiri semua dan lihat. Ada 3 sampah, 3 macam sampah yang saudara simpan. Ada sampah-sampah tahun 70-an, ada sampah tahun 80-an, ada sampah tahun 90-an dan seterusnya. Apa itu sampah-sampah? Peristiwa, kejadian yang tidak enak yang pernah kita alami. Tolong cek suara Facebook, Instagram, Zoom. Operator saya, anak saya ini Doni, dibaca ya, tolong nulis. Saudara, semua peristiwa yang sudah pernah terjadi di hidup kita di masa lalu, itu biasanya sering diingat, itu kejadian yang menyenangkan, yang enak, atau yang pahit, atau yang gak enak. Nah, itu sampah yang pertama. Ngeri, saudara. Coba sambil mendengar ini, masing-masing jujur pada diri sendiri. Kenapa saya harus katakan harus jujur pada diri sendiri? Karena ada banyak orang simpan sampah. Dia tahu bahwa itu sampah. Tapi kalau diingatkan, sampah itu harusnya diapain? Nah, baik kan kalau ada sampah
sampah tahun 70-an, sampah tahun 80-an, 90-an disimpan sampai hari ini jadi apa itu? Bukan cuma bau busuk, penyakit. Nah, siapa yang punya sampah nyimpan lalu tinggal dengan orang-orang yang sehat? Jawab pertanyaan saya. Yang sehat jadi ikut sakit. Dan ini masalah yang terjadi di banyak keluarga saudara. Istri rajin ke gereja, suami rajin ke gereja. Seharusnya anak-anak hidup baik nggak secara rohani? Tapi kenapa ada yang tidak? Karena anak-anak kena penyakit papa mamanya yang nyimpen sampah yang dulu-dulu. Bukti orang yang menyimpan sampah yang dulu-dulu, setiap kali ngomong, mau cerita apa saja, oh ya dulu. Nah, kalau saudara mendengar ada orang yang suka ngomong begitu, jangan dekat-dekat supaya tidak ketularan penyakitnya. Serius, mengganggu sekali. Saya mau beri bukti. Ini cuma ngomong saja, jangan tersinggung. Firman Tuhan atau firman tetangga yang lebih gampang nyantol? Saya cuma ngomong aja. Jangan tertawa ini serius. Ayo, firman Tuhan atau firman tetangga yang langsung susah keluar? Oke, yang kedua ini, awas. Karena saya kalau mengatakan orang berkata, saya berkata dia sedang berfirman, supaya gampang nyambungnya dengan firman Tuhan berfirman. Oke, yang berikut. Secara fakta, firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang hafal. Jawab cuma berbahagialah yang gak punya mertua. Mengapa firman mama mertua langsung nyantol? Jawab dulu ya atau tidak? Pak Gembala, coba ya. Ibu Gembala, siapa saja Gembala. Coba tanya gini kepada jemaat. Saudara-saudara, masih ingat gak khotbah saya? Sophie cepat duduk sini. Mana itu? Mana itu? Depan sini gak? Ya. Gini, saudara-saudara ini Gembala saudara tanya, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Ayo jujur, kita akan jawab apa? Sudah, saya tanya sebentar. Kalau Gembala saudara tanya, saudara apa khotbah saya minggu yang lalu? Bukan, ini umum, secara umum. Ayo, saudara jawab. Jemaat ini, Gembala tanya pada jemaat, khotbah 2 minggu lalu? Nah, Tuhan berkati orang-orang jujur ini. Tapi khotbah mama mertua 40 tahun yang lalu masih ingat. Dan mama mertua sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Loh ya atau tidak? Itu fakta. Ya ini sampah. Maka itu orang Kristen silakan rajin ke gereja, ikut retreat, ikut seminar, ikut doa puasa, ikut doa pagi dan sebagainya, ikut kelompok baca Alkitab. Tapi kalau sampah-sampah itu masih numpuk, yakinkan diri saudara, yang benar dan yang kudus nggak punya tempat. Ini sampah nomor 1. Sampah nomor 2, kepahitan, susah mengampuni. Wih, ini ngeri pada sampah kedua. Sekali kita menyimpan perkataan orang yang kata-kata itu jahat sekali, dan kita tidak mengampuni dan memberkati orang itu, maka kata-kata jahat itu akan jadi luka di hati kita semua. Betul atau salah? Dan itu merusak, meracuni banyak orang. Ngeri sekali. Saya ingatkan saudara hari ini, setan itu lebih ngerti, hafal, tahu Alkitab daripada kita. Jangan anggap enteng. Saya ulangi, setan itu jauh lebih kenal firman, tahu firman daripada kita.
Dan celakanya, tolong dicatat dan diberitahu pada semua saudara kita. Setan kalau tahu ada orang Kristen hamba Tuhan, dalam tanda kutip mengerti Alkitab, ingat ya, maka untuk menjatuhkan orang seperti itu, setan pun akan pakai ayat, pakai Alkitab. Betul nggak? Setan nggak akan mengganggu kita yang tahu firman dengan hal lain. Tidak. Ingat pencobaan Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus bisa digoda, dicobai pakai firman. Renungkan ini. Maka itu jangan bangga dulu, jangan sombong dulu. Kalau kita sudah sekian tahun menjadi Kristen, rajin beribadah, tapi setan sering nembak kita pakai Alkitab. Saudara, ini yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Nah, satu ayat yang setan paling suka untuk mengganggu kita, supaya kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Ayo saya tanya, kalau melihat Tuhan aja nggak bisa ketemu nggak? Loh, saya coba jawab. Kalau melihat Tuhan aja nggak bisa ketemu tidak? Enggak. Nah, setan tahu ayat itu. Kita buka Ibrani 12 ayat 14. Ngeri saudara, jangan anggap enteng. Jadi setan menipu kita yang kenal firman, yang tahu firman, yang cinta firman, justru pakai firman untuk menjatuhkan. Ada di layar Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Don, bantu papa baca yang terjemahan lain. Di situ ya, tolong ya yang belum tahu supaya tahu hari ini. Di kota Solo ada sekelompok saudara kita, hampir 30 tahun mereka menciptakan aplikasi Sabda, ya, ada ya. Nah, unduh. Tapi sayang untuk HP nggak bisa semua, untuk laptop itu bisa, iPad bisa. Nah, di dalam aplikasi Sabda itu ada ratusan Alkitab dalam ratusan bahasa. Itu keren sekali. Saudara, dengan Sumatera Utara, Batak Toba saja itu nggak salah ada 3 versi. Ada Karo, ada Pak, Simalungun, ada. Untuk Jawa saya lihat ada 4 versi. Untuk Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia ada 14 versi. Jadi kalau saudara punya aplikasi itu, saudara dipercaya. Karena terjemahnya akan menjelaskan kepada kita. Ini luar biasa aplikasi Sabda ya, SABDA. Dan klik di situ ya. Kata pertama apa? Berusaha. Pelan-pelan. Kalau ada kata berusaha, itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Kita. Nah, untuk perintah ini, saudara tidak bisa berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa hidup damai dengan semua orang. Karena untuk hidup damai dengan semua orang tergantung kita, bukan tergantung doa kita, bukan tergantung persembahan kita, bukan. Mau atau tidak. Jadi berdamai dengan semua orang itu bukan pilihan, tapi wajib. Kalau milih, ya aku nggak mau, ya sudah, nggak bisa. Ini wajib. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, saya akan baca dengan terjemahan yang betul, ya. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, lanjut, maka seorang pun, baca yang kuat, seorang pun tidak bisa melihat Tuhan. Nah,
setan hafal ayat ini. Dan celakanya setan berhasil. Ini ngeri. Maka itu hamba Tuhan pun maaf. Kira-kira ada nggak hamba Tuhan nggak bisa ngelihat Tuhan? Karena belum berdamai dengan semua orang. Semua orang itu berapa? Salah. Semua orang itu bukan banyak, ya semua. Bukan banyak, kalau banyak berarti ada yang tak kenal. Oke. Daerah ini masuk kecamatan mana? Oh, kecamatan itu ke kabupaten. Saituan. Ya, kecamatan Percut Saituan. Susah kok. Misalnya penduduk kecamatan Percut Saituan itu 100.000 misalnya. Kita tak bisa berkata gini, Tuhan, aku sudah berdamai dengan 99.990 orang. Jadi sisa 1. Karena saya nggak bisa ngampuni. Ini orang sudah nyebelin, jengkelin, pokoknya lengkap semua. Berarti sudah berdamai dengan semua orang belum? Jangan berkata Tuhan, maksud Tuhan nggak ada toleransi. Tinggal satu saja. Sambil saya ngajak bergurau, tapi ini fakta. Berarti makin tua usia kita, makin banyak jangkauan daerah yang kita pernah kunjungi, makin banyak teman enggak? Jangan jauh dulu. Maksudnya banyak yang jadi musuh. Loh, aja banyak yang jadi musuh. Ini. Maka itu saya tanya tadi, karena saya ini hamba Tuhan. Tahun pertama kami menikah, tiba-tiba istri saya itu ngambek, tidak mau ikut kalau ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Nah, saya ini bingung, karena kalau saya datang sendiri tanya mana, Cik Luis mana? Saya ngomong, enggak enak tahu janjian orang terus. Nah, dia itu nggak mau cerita. Akhirnya suatu saat saya betul-betul nggak tahu, karena capek ditanya orang mana istrimu. Suara saya kaget. Ada 2 alasan dia nggak mau ikut pertemuan dengan Tuhan. Izinkan saya cerita. 1, aku minder. Tahu kata minder? Rendah diri. Karena istri saya itu sederhana sekali. Ibu Novita, Budita. Nah, dia kalau kumpul hamba-hamba Tuhan, maaf ya, kan sekelas saya ini. Waduh, para istri pendeta itu, wah sudah. Kabulnya tinggi. Sini nggak ada loh. Terus kalungnya, tasnya merek semua, sepatu, baju. Nah, istri saya itu harus sederhana. Awal kami menikah berapa bulan, saya itu nggak percaya pertama. Maaf, sampai hari ini sejak nggak ke umur berapa, dia itu nggak pernah potong rambut ke salon, dia gunting sendiri. Aneh ya. Gimana cara bagian-bagian gimana? Betul, sampai hari ini dia nggak pernah. Seumur-umur ke salon baru 3 kali waktu menikah, waktu ulang tahun ulang tahun pelayanan kami yang ke-40 ke-50. Serius. Dan dia nggak suka barang-barang bermerek tidak. Maka itu pria-pria pemuda-pemuda yang belum menikah, ikuti teladan istri saya. Kalau cari istri bisa diajak miskin. Maka suami pasti panjang umur. Lu serius. Sampai hari ini dia nggak pernah pakai perhiasan apa saja kecuali cincin kami. Dia nggak suka. Nah, pernah kami nampung orang selama ini, hadiah pernikahan dia ini perhiasan semua habis dicuri yang kami tampung. Dan itu pun dia nggak minta, bilang enggak, karena bilang percuma nggak dipakai juga. Nah, ibu saya waktu kami menikah dia kasihkan kalau berlian walaupun nggak besar, hilang juga, dan nggak minta ganti. Saya bilang puji Tuhan.
Saudara, itu istri saya. Nah dia gak tahan. Maaf ya, jangan tersinggung loh ya. Mana? Ada sebenarnya. Betul. Yang kedua, ini loh hambatan maaf. Maaf. Tolong kalau ada yang setuju, katakan amin yang kenceng hambatan. Maksudnya di rumah teriak kenceng. Ini dunia kan baca. Hal kedua, hamba Tuhan itu baru duduk ketemu belum 2 menit, pasti sudah ngomongin hamba Tuhan yang lain. Ayo jawab betul atau salah? Betul. Nah, itu kesehatan. Bila puji Tuhan masih ngeri. Nah, setelah itu saya mau malu. Maka itu saya katakan dengan firman ini. Ini sampah kedua. Kecewa, sakit hati, tersinggung, dan sejenisnya. Nah, jangan saudara berkata begini kepada gembala saudara, Pak Gembala, saya tuh gak benci. Betul, cuma malas ketemu. Sama atau tidak? Ya sudah. Ayo jujur. Maka itu sampah kedua, saya ingin tanya, berarti ada nggak manusia yang punya koleksi musuh di lemari hatinya? Dan jawab cepat. Maka itu saya katakan tadi, makin tua usia kita dan makin banyak daerah kita pernah kunjungi, ternyata koleksi musuhnya makin banyak. Maaf, setan punya stok sampah banyak. Kok enggak amin? Ya gobloknya yang mau jadi tong sampahnya setan. Setuju ya? Goblok. Tukang gosip itu paling suka kulaan sampah. Kok gak ada yang jawab? Ngerti? Kenapa tukang gosip senang kulaan sampah? Untuk bahan gosip. Lu ya aku tidak dapat jawab. Maka itu firman Tuhan gak nyantol, gak tersimpan. Jangan main-main dengan tidak berdamai dengan semua orang. Kita gak bisa melihat. Renungkan kalimat ini. Satu-satunya hal yang menentukan Tuhan itu berkenan atas hidup kita atau tidak. Saya ulangi ya. Satu-satunya hal yang sangat menentukan Tuhan itu berkenan atas hidup kita atau tidak. Tandanya cuma satu. Kepada orang yang berkenan kepada dia selalu hadir. Nah, apalagi kita yang melayani. Coba sibuk pelayanan, tapi Tuhan gak pernah hadir di hidup orang yang melayani. Maka ada dua hal yang terjadi. Dia akan lelah, burn out, capek. Yang kedua, dia jadi orang munafik. Sebab yang dilayani gak hadir. Kenapa Tuhan bisa tidak hadir di hidup kita? Karena melihat aja gak bisa. Bagaimana dia mau hadir? Maka itu jangan begini. Saya rajin doa puasa loh saudara. Seminggu itu 9 hari. Hah? Itu terlalu rohani. Oh, saya ini kalau doa puasa sebulan 40 hari. Ini orang gak bisa matematika. Kenapa saya katakan kalimat ini? Untuk menunjukkan banyak orang sombong. Betul, gak merasa hebat. Terus kalau lagi kumpul, ada yang bilang, kamu tuh kalau pagi doa berapa jam? Aduh, bisa 30 menit aja lumayan. Karena sibuk. Di rumahku gak ada pembantu begini. Yang lain, hah? 30 menit sih gak bisa. Aku 2 jam loh. Yang satu bilang, berapa jam? Kalah, aku 4 jam. Loh, pernah ketemu gak orang-orang seorang seperti itu?
Sering melanggar. Nah ingat, Tuhan gak suka dengan aktivitas rohani kita. Jadi saya akan ngomong supaya tahu. Jadi setan gak pusing dengan orang yang rajin doa puasa seminggu 9 hari sebelum berdoa doa pagi 6 jam. Dia gak sibuk. Karena setan gak tertarik dengan barang-barang itu. Setan tahu yang menentukan Tuhan kita berkenan kepada kita atau tidak, dia bisa. Nah, karena setan tahu firman ini, Ibrani 12:14, maka itu gampang setan membuat kita nggak bisa melihat Tuhan. Saya buktikan ini. Siapa yang percaya untuk kita tidak bisa melihat Tuhan dengan dibuangin sampah-sampah itu kan? Setan itu perlu tenaga enggak untuk ganggu kita supaya hati kita penuh kepahitan, enggak mau mengampuni? Perlu tenaga yang kuat enggak? Tidak. Saya punya istilah anak-anak. Setan lagi santai terus ngupil. Dia cuma tuh, langsung kita kecewa. Bisa seperti itu contohnya? Ya lihat atau tidak? Gampang. Apalagi sudah jadi membernya setan, waduh paling gampang. Loh betul, ada orang Kristen goblok jadi membernya setan. Apa itu jadi member? Tiap kali ada produk baru begini. Nggak percaya. Begitu kalau setan punya sampah baru, harus dilempar karena member. Bodoh betul. Ngeri ya? Dan setan apa? Makin setia jadi membernya setan, setan makin baik hati. Kirim terus sampahnya. Ayo, untuk membatalkan jadi member sesuatu gampang atau mudah? Gampang, sudah. Harus subscribe. Keluar, kok hebat. Ya kok gak percaya, kasih tahu kok. Ya atau tidak? Harus. Ya itu tapi karena gobloknya kita. Senang kok jadi membernya setan. Selalu diganggu. Hari ini bertobat. Sampah-sampah ini. Ayat 15 masih Ibrani. Nah, tolong Tidon bacakan Bapak terjemahan TST di situ. Lihat ayat 15. Kalau saudara dan saya tidak berhasil berdamai dengan semua orang, lihat hasil ayat 15. Ayo, ayat 15. Tunggu dong. Atau sudah keluar dulu TST-nya? Belum Pak. Belum ya? Ayo. Jagalah, terus baca, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Apapun. Apa itu menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Apa kata lain kasih karunia Tuhan? Anugerah, pengampunan. Nah, kalau ada di antara kita murid-murid Tuhan Yesus menjauhkan diri dari anugerah dan pengampunan Tuhan, berarti orang itu nggak mau diampuni. Betul atau tidak? Karena menjauhkan diri. Nah, apa yang terjadi kalau ada di antara kita tidak mau menerima pengampunan dan menerima kasih karunia, menerima anugerah Tuhan, supaya ya agar jangan tumbuh akar yang pahit. Stop dulu. Apa itu akar pahit? Tidak mengampuni, sakit hati, kebencian. Saya mau yakinkan saudara, orang yang hidupnya penuh sampah, dendam, sakit hati, kepahitan, itu kelihatan kalau dia ngomong pendek itu cekit. Orang gak ketawa orang kayak menakutkan, karena dia sendiri penuh kepahitan. Ngeri sekali, jangan dengar itu. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang hidupnya tidak mau mengampuni sampah-sampah sakit hati, kebencian, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, masuk semua karena jadi membernya setan tadi? Baca. Yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dan baca pakai mikrofon yang TSI. Ayo, cepat.
Sampai semuanya dengar. Ini penting sekali. Waspadalah supaya jangan seorang pun di antara kalian meninggalkan kebaikan hati Allah, karena orang semacam itu akan menjadi seperti tanaman beracun yang bisa mengeluarkan kenajisannya kepada anggota jemaat yang lain. Ini bukan tanaman beracun terus yang menimbulkan tanaman beracun yang bisa menularkan kenajisannya kepada anggota jemaat yang lain. Menularkan kenajisannya. Maaf. Saya nggak ngomongin 1-2 gereja umum. Banyak nggak di gereja kacau gara-gara mulutnya orang yang kepahitan. 90% pecahnya gereja karena ada orang sakit hati. Dia itu jadi racun. Ngeri, saudara. Maka itu saya ulangi lagi, setan berhasil. Itu kan menyedihkan hati Tuhan. Lihat aja. Nah, nggak usah mikir apa-apa, saya kok nggak ngomongin siapa-siapa. 99% gereja pecah. Itu pasti kan ada orang sakit hati di situ. Terus cari teman yang sama-sama sakit hati. Itu, maka itu gereja kayak begitu, itu gereja sakit hati. Karena itu bukan orang sakit hati. Belum betul lah, tidak. Ngeri. Seharusnya kita nggak tertawa loh, saudara. Kita harus ikut nangis bersama Tuhan Yesus. Karena dia nangis lihat kelakuan kita. Mulai hari ini ada seterusnya di Medan nggak belajar berpacaran lagi. Amin. Cukup lah. Serius. Nah, paling gampang, ayo kita minta COVID datang lagi. Nggak ada kebaktian, itu lebih enak loh. Di rumah saja duduk di depan HP. Loh ini tahu tidak? Itu lebih luar biasa, lebih asli dengan Tuhan. Saudara, ini loh yang Tuhan inginkan. Jangan sampai sampah ini. Nah, mengapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Mengapa firman tetangga lebih gampang dihafal? Mengapa ada orang bisa jadi member setan? Masih ingat Yosua 1:8? Masa dibuka saudara. Karena firman mama mertua direnungkan siang dan malam. Loh, betul. Iya, nah. Ngeri sekali kita ini. Kenapa? Loh, itu kan Yosua 1. Oke, nggak baca, coba bacakan Yosua 1. Jadi semua firman, walaupun dipakai untuk yang salah, itu tetap firman. Ada kuasanya. Janganlah kita ngapain? Lupa memperkatakan firman mama mertua ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan yang dikatakan oleh mama mertua. Sebab dengan demikian perjalanan kau akan berhasil. Dan kau akan beruntung. Berhasil apa? Berhasil benci mertua. Ngeri. Firman yang kita dengar, kita renungkan siang dan malam. Apa sih kata merenung itu? Ini ya, saya beri contoh yang jelek dulu supaya gampang dimengerti. Hari Senin, tanggal 13. Hari Senin, bulan lalu aja. Senin bulan lalu misalnya, tanggal 13. Menantu diomelin mama mertua cuma dengan 3 kata. Awas kamu ya. 3 kata tuh. Awas kamu. Langsung jep. Ya tidak apa-apa aja. Baru pergi 1 jam langsung merenung. Salah apa? Mama mertua begitu. Merenung. Di telepon teman, ayo ngopi. Guyun rame-rame, merenung lagi. Kok bisa dia ngomong kayak begitu? Habis ngopi, makan siang sambil kecap. Kenapa? Ada apa dia ngomong
Itu cara merenungnya begitu. Sore baru pulang, merenung lagi. Siang dan malam. Percayalah seminggu langsung hafal. Kenapa? Hafal. Nah seharusnya firman Tuhan yang kita begitukan. Tapi enggak. Ayo coba berapa kali itu orang pulang gereja, belum selesai doa berkat, saudara, nanti makan di mana? Betul? Tadi saya naik taksi dari bandara, supirnya lama sekali orang Jawa, seperti bahasa Jawa. Pak, jangan lupa loh Pak, kulineran di Medan yang enak. Apa dia tahu? Kuliner. Jadi banyak firman yang kita tahu, tapi kita nggak pakai untuk yang benar, untuk yang salah. Oke, belum selesai lagi. Perkatakanlah kitab itu, ada nggak kata itu? Oh nggak ada, di ayat 9. Coba ayat 9. Oh sudah di bagian atas. Ada nggak ayat 8 lagi? Jangan kau lupa memperkatakan. Saya kecepatan. Yang kedua ayo jujur. Biasanya menantu yang diomeli mama mertua berapa kata tadi? 3. Beneran kalau begitu. Nafas kamu. Haleluya. Wajar nggak ngomong ke ipar-ipar? Loh saya tanya wajar nggak? Ipar pertama, ipar keempat, ipar kelima. Pernah nggak sih mamaku pertama ngomong kayak gitu ke lu? Kenapa dia ngomong itu putra? Udah, setelah ketemu ipar-ipar selesai ngomong, teman-teman ngomong lagi, memperkatakan. Ini loh bodohnya kita. Firman Tuhan kita pakai untuk yang salah. Nah seharusnya kalau kita dengar firman dan menguatkan hati kita, pulang kebaktian langsung cerita lagi. Kamu dapat apa dari firman Tuhan? Katanya dapat apa? Terus ketemu orang cerita, terus direnungkan, Bud kenapa Bud? Terus direnungkan, iya ya, bisa di khotbah tadi itu luar biasa. Nah kayak ini pulang nanti renungkan supaya makin masuk ke dalam ini. Mau jadi tempat sampahnya setan? Tapi buktinya loh, kau tahu kan? Buktinya hanya berubah. Simpan firman, simpan firman. Itu hasilnya luar biasa. Sampah jenis ketiga itu kekhawatiran. Saudara jangan anggap enteng khawatir. Jangan anggap enteng. Kenapa seringkali kita mengentengkan rasa khawatir? Karena khawatir itu kecil atau besar sih sebetulnya? Kecil. Tapi tahu nggak kalau khawatir itu kita simpan, dia beranak cucu. Jangan anggap enteng. Penyebab orang karena asam lambung, tekanan darahnya nggak normal, fungsi livernya terganggu, pikirannya sakit kepala terus, susah tidur. Salah satu penyebabnya karena khawatir dipelihara. Ciri-ciri orang yang suka khawatir, kalau ngomong pasti jangan-jangan. Ya kalau iya, jangan-jangan. Pernah dengar? Loh, saudara lagi. Saudara itu pengaruh. Kalau ada dokter bisa menjelaskan. Khawatir, dokter coba jawabnya. Khawatir itu mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Pencernaan terganggu, BAB tidak normal, macam-macam saudara. Hanya khawatir. Nah, di mana dosa besarnya?
Saudara baca Alkitab. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan khawatir. Betul atau salah? Nah, kalau khawatir disejajarkan dengan membunuh, berzina dan sebagainya, berarti khawatir itu sama besar dengan membunuh, berzina dan seterusnya. Izinkan saya ngomong kalimat jelek. Bapak saya tahu dia nggak akan marah kalau saya ngomong. Orang Kristen khawatir itu menghina habis-habisan Bapa di surga. Kok bisa? Kalau saudara setuju katakan amin. Orang yang khawatir Kristen ya, anak Tuhan, itu sama dengan berkata, Tuhan maaf yang kau goblok gak bisa buat apa-apa. Lu jawab ya tadi tidak. Maka itu karena kau goblok aku khawatir. Aku takut. Ini dosa. Yang sudah punya anak, saya ingin berbagi. Salah satu hal yang membuat mama papa betul-betul sakit hati dan kecewa dengan anaknya, kalau anak-anak gak percaya papa mamanya sendiri. Betul gak? Maaf, semiskin-miskinnya orang tua miskin. Maaf saya pakai kalimat ini. Gak ada orang tua miskin terus bangga, yaudah kamu minta mana tetangga, papa gak punya duit. Lu jawab begitu? Wah pak goblok betul ini. Semiskin-miskinnya orang tua miskin, orang tua akan berusaha bisa beri makan anak. Apalagi orang tua yang mampu. Lalu anaknya gak percaya. Kira-kira kita sebagai papa mama kalau anak kita seperti itu bagaimana? Kecewa. Lalu kamu anggap aku ini siapa? Nah itu orang khawatir. Saya tanya, mana lebih mudah musir nyamuk atau musir khawatir? Musir tanya, mana lebih mudah musir nyamuk atau musir khawatir? Nyamuk lebih gampang. Loh ya atau tidak? Ternyata musir khawatir itu nggak gampang loh. Loh ya atau tidak saya tanya? Nah, jadi percuma kita rajin ke gereja, rajin dengar firman, aktif, tapi khawatir terus hidupnya. Itu menghina Tuhan. Jangan tanya saya, jadi gimana caranya musir khawatir? Nggak bisa didoakan, nggak bisa ditangking, nggak bisa doa puasa. Musir khawatir hanya satu cara, kenal Papa yang baik. Itu saja, bukan dengan doa, tidak kenal. Kenapa ada anak-anak bisa khawatir orang tuanya? Ya karena mungkin orang tuanya gak benar. Begitu nanya khawatir, kenal dia. Saya cuma cerita supaya yang belum tahu cerita. Istri saya itu paling kagum karena selama kami menikah 30 tahun lebih, dia itu nggak pernah lihat saya ini khawatir dan takut dengan apa saja. Sampai gitu ya kenapa ya ada papa yang baik? Terus yang kedua, saya tuh sampai hari ini nggak pernah tahu saudara, rasa sakit kepala itu apa sih nggak tahu. Waktu itu ada orang bilang, aduh pusing aku pusing. Saya tuh sampai saya pukul-pukul, pusing apa sih? Serius. Di tas saya itu nggak ada obat-obat. Satu-satunya obat itu minyak angin. Kenapa saya beli minyak? Saya tuh nggak tadi nyamuk. Begitu nyamuk langsung saya kasih. Bukan untuk apa? Saya nggak pernah bawa kayak Decolgen, Parames enggak. Maka itu hati-hati yang suka makan painkiller itu merusak ginjal. Jangan harap, jangan anggap makin banyak obat konsumsi vitamin saudara makan sehat. Tidak. Semua barang itu mengendapnya di ginjal dan itu bisa merusak. Soalnya mesti dokter umum pada. Awas yang takut minum, biasanya perempuan. Betul nggak? Perempuan takut minum. Maka itu Pak Pengki Andu, pendeta itu pernah Indonesia Pengki Andu ya. Dia pernah ngomong, dia ngajar saya. Satu-satunya perbedaan antara laki dan perempuan, apa itu? Saya bilang rambutnya, bukan, ini bukan. Dia jawab,
laki bisa kencing di sembarang tempat perempuan ya. Betul juga. Betul juga. Nah, maka itu perempuan takut minum. Nah, pusing itu karena kurang oksigen di otak. Oksigen udara nggak baik karena polusi. Nah, oksigen terbaik untuk otak adalah H2O, air. Tapi yang jernih, bukan air putih itu susu. Nah, ketika yang perempuan sering pusing, padahal itu malas minum. Mulai hari ini buang semua yang namanya Decolgin, Antalgin, Paranex, semua buang. Pokoknya begitu rasa pusing itu tanda saudara kurang air. Minumlah air, langsung rebah untuk mempercepat oksigen sampai ke otak. Pasti nggak pusing lagi. Orang yang kurang minum, tanda alarmnya atau wakernya itu pusing. Nah, itu jantung obat memang anjur. Nggak sampai 5 menit pusingnya hilang, tapi ginjalmu rusak. Karena bukan perlu obat, perlu air. Ingat loh, tubuh kita ini lebih dari 70% terdiri dari air. Darah kental karena kurang air. Mompa ginjal yang berat sekali. Sederhana sekali. Jelas ya? Kok jadi ngomong? Oh ya, khawatir. Terima kasih sobat. Ini kejauhan. Oke, sampai ketiga khawatir. Jadi khawatir itu merusak metabolisme tubuh kita. Dokter, bahasa Indonesia metabolisme itu apa ya? Metabolisme itu bahasa asing, bahasa Indonesia itu apa ya? Bukan cuma peredaran darah, semua sistem tubuh, sistem sirkulasi tubuh ini. Hebat loh Bapak kita di surga itu. Yang suka gula nggak mau bertobat, saya pesan siapkan peti mati di rumah. Gula itu jahat ya luar biasa. Tolong yang suka minum manis, makan manis, ngeri. Manis itu cuma di bagian depan lidah. Setelah lewat lidah nggak ada rasa lagi. Awas. Terus ini paling cerewet kalau soal kesehatan saudara. Karena itu hidup sehat itu nggak ternilai. Betul nggak? Tolong yang suka gula. Kopi itu seharusnya diminum nggak boleh pakai gula. Kalau kopi pakai gula namanya kolak. Maka itu kopi itu pahit. Nah, kalau manis permen kopi. Usahakan. Teh juga. Dan itu kenapa? Nenek moyang orang Jawa panjang umur. Minum teh pahit terus. Itu sehat. Jadi bule pakai. Anak-anak larang mereka makan. Saya pesan lagi ini untuk kesehatan anak-anak. Mama-mama yang saya terlanjur ya sudah. Minyak goreng itu jahat juga. Mama-mama gak boleh malas. Memang memberi makan jajanan anak dengan goreng itu cepat, mudah, ya cemplung. Tapi berbahaya. Berbahagialah mama-mama yang membiasakan anak-anak makan yang direbus atau dikukus. Pisang, ubi, singkong, sukun, talas, dan sejenisnya. Bawakan makanan yang dikukus untuk anak-anak waktu sekolah. 99% semua jajanan di sekolah itu racun semua, pewarnanya semua. Ngeri saudara. Saya paling perhatian soal ini karena saya kasih kalau anak-anak kecil sakit itu kasihan betul. Nah juga anak-anak kecil yang panas dikit biarin, gak usah kasih obat. Tempra itu racun semua. Anak-anak kecil kalau panas itu wajar karena masa bertumbuh. Tuhan itu memberikan kuasa pada tubuh manusia namanya self healing. Ada kuasa di badan kita itu untuk menyembuhkan diri sendiri. 2 hari lalu saya pas mau ke gereja, pas mau masuk ada bapak-bapak saya kenal. Mau kemana?
aduh ini lagi pilek, saya mau beli Sanaflu. Saya malah stop. Loh, kenapa nggak boleh? Cuma pilek aja kok Sanaflu. Ginjal rusak. Minum air. Sampai selesai khotbah, saya tanya masih pilek enggak? Ini contoh. Jangan dikit-dikit obat. Maaf yang punya apotek. Ada, emosi muncul. Serius, oh, Alkitab itu mengajari pola hidup sehat itu luar biasa. Kalau kita hidup dengan pola Alkitab, nggak akan langganan obat, percaya. Jadi anak-anak yang dikit-dikit panas terus obat, nggak apa-apa sembuh. Beri makan semangka. Semangka itu obat alam yang paling cepat untuk turun panas. Semangka. Beri anak-anak, biasakan makan buah. Kalau ya, saya jadi lari ke sini. Ya berarti kalau cuma ngomong. Hati-hati ya, jangan biasakan. Saya masih ingat waktu saya masih kecil dulu, yang generasi keluaran tahun 50-an kayak saya begini, pasti akan tahu. Dulu kata obat di rumah kami, semua orang zaman 50-an 60-an itu cuma kotak kecil kali. Isinya cuma 4 macam. Obat merah itu pasti ada. Betul, masih ingat obat merah. Ya sesekali obat anu ada, tapi enggak. Zaman itu obatnya kulit. Ya. Terus masih ingat Naspro atau APC, kalau sakit kepala, ya minyak kayu putih. Itu zaman tahun 50-an, 60-an, 70-an. Sekarang yang namanya lemari obat segede lemari pakai. Terus orang makan obat kayak makan kacang. Itu merusak ginjal. Maaf yang punya apotek. Ini loh, Tuhan itu mengajarkan hal-hal yang luar biasa untuk pola hidup sehat. Papa, terima kasih engkau jaga saya, tapi saya juga jaga mulut saya. Jadi umur saya hampir 70-an ini pun tes semuanya normal. Ya biasa kolesterol di ambang batas, itu karena usia. Karena jaga betul. Maka itu dokter berkata penyebab penyakit terbesar karena pola makan dan pola istirahat. Istirahat yang cukup, itu hidup pasti sehat. Oke, saya harus baca lah kalau gitu ayatnya. Amsal 17 ayat 22. Kalau pola makan nggak usah saya ditunjukkan. Kitab Musa paling banyak. Yang ini jangan dimakan, yang itu boleh. Cuma saya pernah tanya Papa, kenapa yang dilarang makan kok enak semua? Betul nggak? Enggak itu. Kok enak semua dilarang itu ya? Ya supaya kita bisa menguasai diri. Sudah baca? 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat terlanjur, tetapi semangat yang patah membinakan. Ayat, masuk itu rombongan juga datang. Sudah makan belum? Kalau belum makan dulu. Ya, oke. Wah, muncul cuma, hamam tarikan. Yang jemput, hamam Pak Wanita. Lanjutnya, saudara, Amsal 17 ayat 22 itu paling tepat dihidupi oleh orang gila. Enggak ada yang namanya. Ayo, siapa setuju? Orang gila itu jauh lebih sehat daripada yang waras. Lu cepat jawab, ya atau tidak? Loh, jawab. Padahal orang gila namanya apa? Suplemennya apa? Ketawa saja. Ini luar biasa, saudara. Tuhan kita itu hebat sekali. Setuju? Ya tapi jangan gila dulu baru sehat. Enggak mau kita berpikir. Pokoknya gembira. Ya itu tadi, gembira karena gak khawatir. Orang khawatir pasti susah gembira. Betul nggak? Orang khawatir itu usia 30 wajah 60. Nggak percaya. Betul tidak? Karena khawatir terus. Orang yang cantik, orang yang cakep, kalau mau khawatir jelek juga. Lihat tidak saya. Oke? Mengeringkan tulang. Kenapa tulang bisa kering? Dari dulu kan tulang itu kering. Ternyata di dalam tulang yang kering ada yang basah. Namanya sumsum. Nah, hati yang
semangat yang patah, nggak bisa gembira, khawatir terus, cemberut terus, jengkel terus, penuh dendam semuanya, itu membuat sumsumnya kering. Nah, sumsum itu pabrik darah. Darah itu nyawa. Maka kalau ada manusia pabrik darahnya tutup, orangnya titik, bukan koma lagi. Ngerti? Karena pabrik darahnya tutup. Maka itu orang sakit hati, kecewa, khawatir, takut, itu langganan setan semua, membernya setan semua. Dan kalau setan tahu dia punya member, wah dikirimi gratis tiap hari. Nah, ya, Yohanes 7:23. Jadi hidup sehat itu cuma 3 hal ini. Pola makan diatur, hatinya sukacita terus. Yang ketiga istirahat yang cukup. Yohanes 7:23. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum, mengapa kamu marah kepadaku? Perhatikan. Karena Yesus, ayo baca, karena Tuhan Yesus menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Ini obat yang paling dahsyat untuk hidup sehat. Nikmati Sabat. Apa itu Sabat? Istirahat, berhenti. Maka itu semua kita kalau ngunjungin orang sakit pas mau pulang, biasanya kita ngomong apa pada yang sakit? Nah, banyak istirahatnya. Itu ternyata ada di mulut kita, banyak istirahatnya. Nggak mungkin kalau seorang ngunjungin orang sakit mau pulang, jangan lupa cari duit yang banyak ya. Mata duitan. Ternyata istirahat itu memulihkan sel-sel kita yang mati. Dalam satu hari itu ada berapa puluh juta sel yang mati, ratusan juta, dan itu diganti. Tiap saat ada pergantian. Nah, itu hanya bisa istirahat. Maaf, yang masih percaya Sabat itu Sabtu berubah. Saya mau buktikan. Maaf ya, saya nggak nyinggung ya, tapi saya mau ngomong. Menurut Alkitab Sabat itu pasti Sabtu. Nanti itu ada gereja Advent hari Sabtu. Tapi masalahnya, kalau Tuhan Yesus hanya menyembuhkan orang pada hari Sabtu, nah kalau orangnya sakitnya Minggu, nanti nunggu Sabtu, Kemis mati. Maaf. Jadi enggak, Sabat itu bukan hari tertentu, tiap saat. Menurut kitab Kejadian pasal berapa 2 ya, Sabat itu dimulai setelah Tuhan selesai atas semuanya. Nah, buat kita di Perjanjian Baru, Sabat itu mulai kapan? Jelas. Masih ingat kalimat kedua terakhir Tuhan Yesus di kayu salib? Sudah selesai. Jadi saudara dan saya masuk Sabat itu sejak 2000 tahun yang lalu. Sudah selesai. Maka saya bisa nikmati hidup ini luar biasa. Sabat saya nikmati tiap hari. Maka itu sehat, menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia. Kalian lihat anak-anak saya, ini mesti difoto. Pakai karet iPad-nya, coba lihat itu. Enggak ada. Foto. Terus ini lihat tuh, pakai mainan ini untuk Zoom untuk Facebook dan Instagram aja. Foto dulu. Keren betul. Habis tadi para bagasi sudah masuk, ya terima kasih untuk sosial sibuk tadi. Ya. Jadi mau hidup sehat? Gimana caranya? Banyak. Gak punya musuh, gitu susah banget. Loh ya toh, memiliki musuh tidak mengampuni itu penyakit semua. Betul tidak? Saudara, siapa yang setuju kalimat ini? Saudara punya koleksi satu musuh saja. Dikit atau banyak kalau cuma satu? Dikit atau satu banyak? 100 itu banyak. Ini maksud dirohanikan dulu aja Pak. Oke, jadi punya musuh satu dikit atau banyak? Tapi tahu beban itu
akan dibawa terus. Misalnya musuh itu terjadi tahun 93 dan tidak diambil. Tahun 2003 satu musim sudah cukup merusak kesehatan. 2013 sudah 20 tahun, cuma satu koleksinya, tapi tidak mau mengambil. Yang saudara musuhi senang-senang keluar negeri, jalan-jalan, makan enak. Nah, yang menyimpan sakit hatinya gobloknya. Apalagi yang koleksinya 10, 40, 30. Ngerti? Coba. Jadi hidup saya itu bagaimana? Ya, manusia. Jujur ya, sambil dengar jujur masyarakat. Jangan bilang gini, Tuhan aku simpan yang satu, ini antik Tuhan. Awas kamu bilang begitu, ini antik Tuhan. Tunggu dia mati dulu atau saya. Loh, orang kayak begitu masalahnya. Betul? Awas itu ya. Mau hidup damai itu indah. Jangan akhiri di bagian ini. Kalau saudara mendengar kata Natal, itu artinya apa? Ayo coba Natal bilang kado apa sih? Ayo Natal, begitu mendengar kata Natal saudara mikir apa? Damai. Karena berita pertama yang dunia dengar, damai di bumi kepada orang yang diberkati. Nah, setan tidak pusing dengan gereja dan orang gak percaya pun merayakan Natal. Karena momen Natal itu paling seru, bahagia, rame, betul nggak? Keren saudara, maaf. Satu-satunya perayaan agama di dunia yang dirayakan internasional itu cuma Natal. Lihat aja, betul? Karena ada damai. Nah, damai ini yang setan nggak suka. Itu juga setelah saya ngomong panjang lebar. Kenapa setan nggak suka damai? Karena di dalam damai itu ada surga. Setan menciptakan neraka. Maka itu neraka itu nggak dimulai di sana di sini di keluarga. Ketika suami istri tidak mengampuni. Ini bagian terakhir. Siapa pernah punya kalimat ini? Saya juga heran pertama-pertama kok saya dengerin. Aneh ya saya ini lebih gampang ngampuni orang lain daripada ngampuni istri sendiri. Ada yang pernah dengar ngomong itu? Gampang saya ngampuni orang lain, tapi ngampuni suaminya ampun. Hari ini betul. Jadi kalau saudara berkata aku nggak punya musuh, puji Tuhan, tapi saya mau tanya yang di rumah. Lo kok tertawa? Saya tanya kok. Ini loh. Kenapa? Kenapa Pak? Ya, di rumah itu apa? Siapa? Harus berdamai. Karena semua orang itu termasuk suami kita, istri kita, mertua kita, anak-anak kita, mantu-mantu kita. Ya atau tidak? Itu berdamai. Tuhan kita luar biasa. Damai di bumi itu musuhnya setan. Damai itu dia membuat kekacauan yang ngeri sekali. Jelas ya? Ayat yang terakhir. Itu pada cara buang sampahnya. Jangan lupa ada berapa macam sampah tadi? Pintar semua sampah apa tadi? Bukan. Masa lalu menyimpan yang jadi nomor 1. 2, kepahitan. 3, kekhawatiran. Buang. Jangan biarkan itu merusak semua. Izinkan saya ngomong ini. Siapa yang sampai hari ini walaupun Kristen rajin aktif, tapi kebahagiaan sukacitanya masih ditentukan oleh jumlah uangnya. Nggak usah jawab, kalian bisa. Lo ketahuan, dan kamu usah. Nah, ternyata tidak sedikit manusia yang saya berkata Kristen itu sukacitanya sangat ditentukan oleh jumlah uang. Nah, orang yang seperti ini gampang untuk melihat tensi darahnya rendah atau tinggi. Nggak usah ke apotek, ke dokter pakai tes, cek
saldo saja. Ya betul, si buktikan nggak percaya. Jadi kalau ngecek saldonya banyak, dengan ajaran lama. Begitu ngecek saldo kosong, betul, sudahlah buktikan kalau nggak percaya. Itu yang mata duitan. Loh, ini kan nggak ngomongin kita masing-masing. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Nah, tes. Kalau saudara punya anjing, mereka tahu kapan majikannya punya duit, nggak punya duit. Saya pernah buat penelitian ini. Ini yang dengerin dulu, nggak setuju, nggak apa-apa, nggak ada ayatnya, cuma ngomong. Satu sore, anjing itu kan dengar, ini motornya nyonya atau motornya tuan. Seorang motor, seorang mesin, anjing tahu toh? Bahkan langkah kita pun anjing tahu. Nah, kita anjing lagi santai sore-sore, terus terus kupingnya berdiri. Oh, nyonya pulang. Terus dia diam. Kalau anjing itu mendengar nyonya rumah pulang, tenang-tenang, nyanyi-nyanyi, langsung anjing tahu. Kalau begitu anjing dengar bapak pulang, kuprak, oke, gak punya duit. Lo betul, coba tidak percaya. Maka itu hari ini damai kita tidak boleh ditentukan oleh berapa jumlah uang. Damai kita karena dia mengampuni kita, membebaskan kita. Lakukan itu. Mau ya? Nah, ayo kita buka bagian terakhir. Ada 3 penyebab kenapa orang susah mengampuni. Ya, kalau cuma 3 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Maka kalau yang sedikit aja kita nggak bisa melakukan, bagaimana yang lain? Oke, nomor 1. Orang tidak bisa mengampuni karena orang itu sombong. Serius? Sombongnya di mana? 1 Yohanes 1 atau 2 saya lupa, ada ayat bunyi demikian. Orang berdosa di mata Tuhan adalah orang yang sadar dia tidak berdosa. Ulang. Orang berdosa di mata Tuhan itu bukan yang berzina, mencuri, membunuh. Orang berdosa di mata Tuhan kalau dia sadar, aku nggak berdosa. Mungkin kalimat ini terlalu tajam. Dosaku dikit, dia lebih banyak. Ini orang sombong. Maka itu yang pertama Tuhan tuliskan, Matius 18, nggak usah dibuka ya, karena waktu catat saja. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah itu penyebab pertama kenapa ada murid Yesus susah mengampuni. Karena dia merasa dosaku kepada Tuhan kecil. Masih ingat kisah itu? Dikatakan ini, ada orang punya utang 10 miliar, saya ambil angka rupiah. Gaji dia sebulan cuma 3 juta. Kapan mau lunas? Sampai bongkok gigi habis, bisa lunas nggak? Akhirnya dia datang pada yang punya uang dengan minta belas kasihan. Akhirnya orang punya uang dia udahlah, aku bebas. Ayo, siapa yang akan ngalami apa? Kalau ada di antara kita yang gaji cuma segitu, hutang 10 miliar bisa langsung lunas, kira-kira bagaimana kita? Senang. Bukan cuma seminggu gak tidur, suka cita betul nggak? Nah, bisa seperti itu kalau kita diampuni. Tuhan Yesus berkata di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Orang ini keluar, baru keluar dari yang punya uang dan sudah bebas, ketemu temannya yang cuma utang 100.000. Kecil atau besar? Kecil. Kok dibandingkan 10 miliar dia nggak ada. Tuhan Yesus berkata, dia cekik orang ini temannya, dia pukul, dia masukkan ke penjara, lunaskan hutang 100.000. Jahat nggak? Catat ya. Ada yang tahu, lapor ke yang punya uang, marahlah dia. Siapa yang masih susah
susah mengampuni orang karena orang itu sombong. Dia merasa dosaku dikit, nggak banyak. Nah, menurut kisah ini, firman ini, oke lah kita baca saja Matius 18 mulai ayat 31. Cepatnya karena waktu. Kami langsung mau jalan kemana? Prestasi ya? Ya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Melihat apa? Orang ini memaksa temannya utang berapa? 100.000 suruh bayar, padahal utang dia berapa? 10 miliar. Teman-temannya sangat sedih dan lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu berapa tadi? 10 miliar telah kuhapuskan karena kau memohonkannya kepadaku. Terus 33, bukankah engkau pun harus bagaimana mengasihani kawanmu seperti yang telah mengasihani kau? 34, maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada Al-Quju. Saya cuma punya istilah karena dulu saya pernah jadi guru selama minggu. Karena anak tanya, oh Al-Quju itu apa? Dulu saya mau terangkan gimana? Dulu kan belum ada fasilitas apa itu internet juga nggak ada contoh. Tiba-tiba masuk ke pikiran saya. Kalian tahu tukang pijat nggak? Tahu. Nah sekarang saya tanya anak-anak sekolah minggu, apa bedanya Al-Quju dan tukang pijat? Lebih enak loh. Lo ngerti gak perbedaannya kok susah beda? Sama toh, bisa kan megang badan orang juga. Aku juga megang badan orang juga, ini maksudnya. Susah sekali. Baru ngerti, aduh selamat kan. Ini betul. Ya udah, oke lanjut. Bedanya apa? Al-Quju dan tukang pijat. Ngerti? Nah, satu Al-Quju aja kita jadi apa? Kalau di Jawa ada gepuk, empal gepuk. Di Medan ada begitu. Kalau makan dipukulin terus kalau enggak ada nggak masakan Medan? Ayam penyet. Nah, ini Al-Qujunya lebih dari satu. Jangan main-main. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Quju sampai. Jangan bilang iya. Saya yang tidak mau mengampuni saudara. Saya meluaskan sebutan saya. Sudah hancur di penjara, ditangani Al-Quju, harus bayar 10 miliar karena tidak mau mengampuni, karena merasa sombong, dosaku kecil. Ayat 35 jangan anggap enteng. Ini maka siapa? Bapak. Siapa dia? Papa di surga akan baca berbuat demikian juga terhadap saya apabila saya masing-masing tidak mengampuni saudara saya dengan segenap hati. Ini menakutkan. Percuma ikut doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Bagus enggak? Tidaklah, kapan kerjanya? Bagus. Ini loh pengajaran yang salah di banyak gereja. Coba dengerin lagi, saya ngomong doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Malamnya kapan kerja? Bagus banget. Maaf ya, yang gak bagus gak apa-apa. Yang salah kami para pendeta yang salah ngajar. Bagus. Maka itu saya ini paling cerewet kalau diundang kemana doa. Paling cerewet. Puji Tuhan setelah COVID tidak ada lagi. Saya bersyukur dengan doa bubar. Terus terang. Kenapa itu tempat yang paling jahat di mata Tuhan? Loh. Kalau saya diundang kemana doa, yang saya tanya sebelum saya ngajar, siapa yang punya utang? Kenapa saya anjurkan begitu? Kalau punya utang jangan doa, goblok. Kerja banyak. Utangnya berdoa. Sudah doa HP-nya dimatiin. Yang kurang aja. Yang mana gimana? Nah baru tahu semua ini. Jahatnya karena doa sembunyi.
Maka itu awal-awal COVID loh saudara. Aduh, betul kita ini bodoh. Salah satu anak saya jadi korban di Jawa Tengah. Awal COVID ternyata menara doa makin kencang karena orang takut. Rata-rata menara doa itu pakai AC. Di situ COVID nyebarnya lebih jauh. Ngeri ternyata. Betul di Jawa Tengah anak saya meninggal karena dia ketua pemimpin menara doa. Ngeri sekali. Dan banyak kasus seperti itu. Maka itu jangan kita salah konsep tentang doa. Bukan berapa lamanya. Mau berubah mulai ini. Nomor satu, penyebab tidak bisa mengampuni karena jadi kalau saudara disakitin orang, langsung berkata, Tuhan, dosaku kepada Tuhan jauh lebih kejam daripada dosa orang itu kepada saya. Itu cara kita bisa mengampuni. Nomor dua, kenapa kita susah mengampuni? 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Karena nggak mungkin untuk ini hakku nggak bisa. Ya, 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Senang gak kalah? Misalnya, senang gak kalah? Enggak. Yang mau menang. Kapan kita kalah? Kalau ada perkara. Dua hal yang tertulis. Satu, mengapakah saya baca? Mengapakah saya? Bukan kamu lagi ya. Saya tidak lebih suka menderita ketidakadilan. Enak enggak? Loh, menderita ketidakadilan enak enggak? Tapi ini perintah Tuhan. Supaya kita bisa mudah mengampuni, diperlakukan tidak adil, senyum saja. Tidak amin. Amin. Duit. Anak-anak ini semua. Untuk bisa mengampuni, siapa diperlakukan tidak adil. Yang kedua, mengapakah? Jangan kamu lagi. Saya. Mengapakah saya tidak lebih suka dirugikan? Maaf ya, saya cuma cerita, tapi ini hal yang luar biasa. Banyak yang tahu, istri saya, anak-anak saya tahu. Setan itu kalau ketemu saya, bokuat orang yang ini. Tahu bokuat? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Ya karena saya nggak bisa diganggu dia. Saya pernah punya pengalaman yang unik. Sampai sekarang notarisnya masih hidup, ada di Biak, belum pensiun. Satu kali saya beli rumah, mirip teman, hamba Tuhan lagi. Nah saya itu sibuk, belum balik nama, tapi akta jual beli sudah ada. Ya memang saya salah, tapi karena saya juga sibuk, saya juga kenal kok. Setelah sekian tahun kami tempati, ada salah satu pimpinan bank swasta di kota itu, dan pernah khotbah, dia juga hamba Tuhan, sekarang sudah pindah ke Makassar. Dia khotbah di rumah saya itu, dia tahu. Nah setelah notaris itu telepon saya, ada nih, setelah saya bapak nggak jual rumah di jalan ini. Lah kenapa? Ini loh yang datang buat akta jual beli. Hah? Siapa? Sebut namanya. Loh, saya langsung telepon, saya panggil namanya. Lu saya tahu itu rumahnya Pak Daniel. Tapi kata pemilik yang lama nggak jadi beli. Jadi saya beli. Saya beli 60 juta. Sekian tahun dia beli 90 juta. Saya telepon. Loh, kok bisa begini? Ya memang saya salah, tapi saya pikir Pak Daniel nggak jadi beli. Ya udah, saya nggak mau ribut. Karena bayangkan, hamba Tuhan sama hamba Tuhan. Yang punya, yang jual rumah hamba Tuhan, yang beli juga hamba Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Terus notaris bilang, Pak ini perkara pidana loh. Walaupun Bapak ada kesalahan, tapi kan sudah ada bukti transaksi jual beli. Kenapa dia jual lagi? Nah ini yang beli baru, maaf, saya itu minta ganti uangnya. Dia minta dia dong. Nah mana ada uang dia? Nah, saudara saya nggak mau ribut. Itu gempar kesaksian. Saya beli lagi rumah saya sendiri. Dan saya nggak marah, saya nggak dengar. Saya tetap sukacita sampai hari ini.
Daripada saya mikirin uang segitu terus saya sakit terus mati kan rugi. Lo betul nggak? Ngapain? Nggak bosan. Yang dengar ini amin atau aman? Mengapa kita nggak suka diperlakukan tidak adil? Mengapa kita nggak suka dirugikan? Jadi untuk bisa mengampuni yang nomor 2, berani rugi. Uang bisa dicari kapan saja. Ya, saya tetap baik hubungan saya dengan hamba Tuhan yang beli rumah saya juga apa. Saya masih baik pada yang punya yang rumah pertama itu. Hati saya bersih di hadapan Tuhan. Hidup kayak gitu enak sekali. Nomor 3, mengapa kita sulit ngampuni? Karena gengsi. Betul nggak? Manusia itu, aku suruh minta maaf. Yang salah dia kok. Nah, saudara, nggak usah gengsi segala macam. Ya, percayalah, kalau kita menjadi seperti Yesus hidup ini luar biasa. Amin. Mau berubah menuruti firman Tuhan mulai hari ini? Oh, saya tanya kok, betul mau? Lakukan kehendak Tuhan. Hidup ini sehat, hidup ini bahagia, hidup ini ringan, hidup ini enak. Rugi kalau masih dendam. Ya, sumbu pendek, panas, rugi besar. Ya, jangan lupa gitu ya. Siapkan peti mati, jangan lupa pasang. Kan jadi penyakit itu. Apa? Kenapa gigi gensol? Kenapa? Oke? Tunggu video untuk kita semua. Tunggu memberkati kita. Haleluya.